封神榜帮你。轮算得了什么？没有金盘，看我们金牛岛的！救得了就赶紧救，救不了就直说，到底有什么好磨蹭的？ 哪吒， Melanjutkan keseruan di film yang sebelumnya, yang ini, setelah Yin Jiao dieksekusi mati karena berusaha melawan Kaisar Yin yang merupakan ayahnya sendiri, Dewa Erlang dan Neza kemudian membawanya bertemu dengan para dewa di Gunung Kunlun dan meminta mereka untuk menghidupkan kembali Yin Jiao karena dia adalah satu-satunya harapan umat manusia yang dipercaya bisa menggulingkan tahta Kaisar Yin. 一旦复活，后果之怕不堪设想。 Awalnya, para dewa sempat menentang tindakan tersebut karena menghidupkan manusia yang sudah mati sama saja menentang hukum langit. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga menemukan bahwa di dalam tubuh Yin Jiao dipenuhi dengan dendam dan kebencian terhadap ayahnya yang juga telah membunuh ibunya. Jika para dewa memaksa membangkitkan manusia dengan energi mengerikan semacam itu, maka hal itu akan menjadi bumerang dan menimbulkan bencana besar. 不堪设想，或许也是我们不得无力。 Saat itulah, salah satu dewa agung lalu teringat dengan ramalan Master Zia tentang takdir Yin Jiao yang akan menjadi satu-satunya manusia yang bisa membuka Feng Shen Bang untuk mengakhiri kutukan. Perlu diingat, Feng Shen Bang adalah gulungan dewa untuk umat manusia yang memiliki kekuatan luar biasa yang mampu menyelamatkan dunia dari kehancuran dan hanya bisa dibuka oleh raja dari segala raja. Karena nggak ada pilihan lain, para dewa pun sepakat menyatukan kekuatan mereka untuk membangkitkan Yin Jiao. 结阵，吸走我们的法力，快停止发功！ Ajaibnya, meskipun mereka telah menyatukan kekuatan dan yakin kalau kekuatan gabungan tersebut bisa menahan energi negatif milik Yin Jiao, di luar dugaan, Yin Jiao justru menyerap kekuatan para dewa tersebut di mana Dewa Agung pun mengeluarkan para dewa yang lain dari formasi itu dan merelakan kekuatannya sendiri diserap habis oleh Yin Jiao yang membuat tubuhnya langsung menua saat itu juga. 无法散开。 都被他吸去了。 医生开始稳住。 Sementara di sisi lain, diperlihatkan Panglima Agung Dinasti Shang yang kembali setelah selama 10 tahun terakhir ditugaskan untuk berperang ekspansi ke wilayah utara, di mana dia datang bersama 4 pengawal raksasa dan seluruh pasukannya. Ternyata alasan Panglima Agung datang ke sana adalah untuk menemui Kaisar Yin dan berniat mengundurkan diri karena dia ingin pensiun. 好辞官，人也年迈，不堪驱使。 Namun Kaisar Yin yang masih terluka parah akibat dianu oleh Jiva di film pertama, dia dengan tegas menolak permintaan tersebut. Bukan tanpa alasan, tapi dia ingin menugaskan Panglima Agung untuk menangkap Jiva yang saat ini sudah kembali ke tempat tinggalnya yaitu kota Shiji yang berada di wilayah barat. Meskipun begitu, Panglima Agung tetap kekeh untuk pensiun karena usianya sudah uzur dan badan sudah mulai sering pegal. 末将邓婵玉，请为大王讨伐反贼，为大商再立功勋。 Saat itulah salah satu tangan kanannya yang bernama Jenderal Deng menawarkan diri untuk memimpin pasukan demi menangkap Jiva dan menaklukkan kota Shiji. Jenderal Deng tidak ragu mengorbankan diri untuk dinasti Shang seperti ayahnya yang tewas di medan perang. Mendengar hal itu, Kaisar Yin pun kemudian memberikan zirah perang kepada Jenderal Deng dan mengangkatnya menjadi panglima perang yang akan memimpin pasukan untuk meratakan kota Shiji sekaligus menangkap Jiva. 为大商而战。 我
Di tempat lain, lebih tepatnya di kota Shiji, diperlihatkan Jiva yang kini sudah resmi diangkat menjadi putra mahkota, di mana hal itu tetap tidak mengurangi rasa dukanya terhadap kakaknya yang telah tewas dibunuh oleh Kaisar Yin. Saat itulah, utusan dari Kaisar Yin kemudian menyampaikan pesan yang intinya kalau pasukannya telah bergerak menuju ke kota Shiji dan jikalau Jiva bersedia menyerahkan diri, maka Kaisar Yin akan menarik pasukannya dan mengampuni rakyat kota Shiji. 你明白了吧？ Di sini, Suro, bayi siluman kolor hijau yang pernah diselamatkan oleh ayahnya Jiva, langsung mengamuk dan bahkan para penasihat kerajaan berniat menghabisi utusan tersebut. Namun, Jiva justru melarangnya dan membiarkan utusan itu pergi karena dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi pasukan Kaisar Yin yang akan segera datang. 也是这把剑。是为你将军。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian, diperlihatkan Jenderal Deng dan pasukannya yang sudah bergerak maju ke kota Shiji untuk menangkap Jiva, di mana dia menyuruh para warga lokal untuk membangun jembatan di atas Sungai Kalimalang, dan setelah jembatan itu selesai, Jenderal Deng bersama pasukannya pun langsung melewati jembatan tersebut. Namun ketika sampai di tengah-tengah jembatan, ternyata Jiva telah membuat rencana di mana dia bersama dengan warga lokal menyabotase jembatan itu dan membuat jebakan untuk mengelakkan Jenderal Deng dan pasukannya. 将军洗尘。 Sialnya, jebakan tersebut tidak berpengaruh karena Jenderal Deng memiliki 4 pengawal raksasa yang menolong para pasukan yang tenggelam. Begitu berhasil sampai di seberang, Jenderal Deng pun langsung mengejar Jiva dan anak buahnya yang bersembunyi di antara tebing. Tanpa dia sadari, Jiva telah membuat jebakan lain dengan menyuruh Suro dan anak buahnya untuk mengembrukkan bebatuan di sana tepat di atas salah satu pengawal raksasa. 设伏的好地方。 Sampai di sini, Jiva sempat mengira kalau batu tersebut bisa menyingkirkan pengawal raksasa itu. Namun ternyata hal itu bukanlah masalah bagi pengawal tersebut, di mana dia kembali bangkit dan justru melemparkan sebuah pedang yang berubah menjadi naga untuk menyerang anak buah Jiva. Menyadari musuh yang terlalu kuat dan kondisi yang semakin membahayakan, Jiva pun langsung menyuruh pasukannya mundur. Di sini, Jenderal Deng yang melihat Jiva berusaha kabur lalu bergegas untuk mengejarnya, di mana mereka sempat bertarung tepat di pinggir tebing curam. Sadar kalau dia tidak akan menang melawan seorang jenderal dinasti Shang, Jiva pun nekat menggeret Jenderal Deng dan menjatuhkan dirinya dari atas tebing. Singkat cerita, setelah tersadar dari pingsannya, Jiva yang melihat Jenderal Deng masih pingsan sempat berniat untuk menghabisinya. Namun karena kasihan, dia pun tetap membiarkan Jenderal Deng hidup dengan mengikat tangannya. Tapi sebelum sempat melakukannya, tiba-tiba Jenderal Deng sadar dan justru Jiva lah yang berakhir diikat di atas pohon. 就你这点本事还敢谋反？ 邓将军， Pada momen ini, Jiva sempat memberitahu kalau Kaisar Yin sebenarnya adalah orang yang jahat yang telah membunuh ayah dan saudaranya sendiri demi ambisinya menjadi seorang kaisar, di mana dia telah bekerja sama dengan siluman rubah untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Namun, Jenderal Deng tentu saja tidak mempercayai omongan Jiva barusan. 这四大伯侯谋反，将他们置于死地。 Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba muncul seekor babi hutan yang mencoba menyerang mereka, di mana Jenderal Deng pun berusaha untuk melawannya, dan di sisi lain, Jiva harus berjibaku menyelamatkan diri dalam kondisi terikat di atas pohon. Untungnya, Jiva berhasil melepaskan ikatannya dan bersembunyi di atas pohon setelah si babi Mosak masih menabrak pohon dan Jenderal Deng menghabisi babi tersebut. Di sisi lain,
Diperlihatkan Master Zia yang masih sibuk mancing di Sungai Bengawan Solo. Saya ingatkan kembali, beliau adalah seorang dewa yang telah menjadi manusia biasa setelah menyentuh pusaka Feng Shen Bang, di mana Master Zia sengaja melakukan itu demi memberikan pusaka tersebut kepada Kaisar Yin. Tapi karena menilai Kaisar Yin tenggelam dalam ambisinya, beliau pun mengurungkan niatnya dan berencana menyerahkan pusaka tersebut kepada anaknya yaitu Yin Jiao. Namun karena Yin Jiao sekarang masih dalam proses pemulihan setelah dieksekusi oleh ayahnya sendiri, beliau pun terpaksa menyimpan Feng Shen Bang dan berusaha menghindari kejaran dari antek-antek Kaisar Yin yang berusaha merebut benda tersebut. Saat itulah tiba-tiba gerombolan burung gagak yang dikendalikan oleh Shen Gongbao muncul untuk menangkapnya. Perlu diketahui, Shen Gongbao adalah penyihir yang telah diperintah oleh Kaisar Yin untuk menangkap Master Zia. Alhamdulillahnya dari atas pohon tiba-tiba Jiva muncul untuk menarik kakinya dan berhasil menyelamatkan Master Zia. 你怎么在这儿？有急事，要不然咱们都得摔死呀！申邦绝对不能落在殷少手里。 Sementara itu di dalam dinasti Shang, diperlihatkan siluman rubah yaitu Sudaji yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuat Kaisar Yin tetap hidup dengan memindahkan luka Kaisar Yin ke tubuhnya sendiri. Sehingga dalam waktu kurang dari 2 bulan bisa dipastikan tubuh Kaisar Yin akan pulih kembali. Pada waktu yang bersamaan, si penyihir muncul untuk memberitahu kalau Master Zia kini bersembunyi di kota Shiji bersama dengan Jiva. 姜子牙带着封神榜躲在西岐。 我们必须拿到封神榜。 Mengetahui hal itu, Kaisar Yin kemudian kembali membujuk Panglima Agung untuk membantunya menyerang kota Shiji dan merebut Feng Shen Bang. Awalnya beliau tetap kekeh menolak permintaan itu karena tekadnya sudah bulat. Namun untuk membuktikan kesetiaannya kepada dinasti Shang, Panglima Agung pun akhirnya luluh dan bersedia menjalankan perintah terakhir untuk membantu memimpin pasukan demi merebut Feng Shen Bang. 天谴。 Kembali ke kota Shiji, diperlihatkan Jiva yang baru saja kembali langsung dibuat terkejut setelah melihat rakyatnya yang bersatu mempersiapkan senjata untuk berperang melawan musuh yang padahal dia sebelumnya telah menyuruh mereka untuk segera mengungsi. Mereka pun menjawab kalau kota Shiji adalah rumah mereka sehingga tidak ada alasan untuk melarikan diri sehingga mereka berniat untuk mempertahankan tanah kelahirannya sendiri. 是我们的家呀！ Di saat yang bersamaan, mereka melihat Jenderal Deng yang sudah mendekat bersama ribuan pasukannya dan 4 pengawal raksasa untuk meratakan kota Shiji. Hal itu pun otomatis membuat Jiva dan yang lainnya cukup dredeg sekaligus bingung bagaimana caranya mereka bisa mengalahkan musuh sekuat itu. Namun Master Zia menyuruh mereka tetap tenang karena beliau telah memiliki ide untuk melawan mereka. 夜钓醉意。 Malam harinya ketika pasukan Jenderal Deng sedang beristirahat, Suro secara diam-diam mengambil pedang naga milik salah satu 4 pengawal raksasa. Sialnya aksinya barusan diketahui oleh raksasa tersebut yang langsung mengejarnya. Dan ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Jiva dan Master Zia di mana mereka telah menyiapkan strategi perang gerilya untuk melawan Jenderal Deng dan pasukannya. Kejadian itu pun membuat Jenderal Deng makdek karena dia tidak menyangka kalau Jiva bisa membuat pasukannya kalang kabut. Kembali ke Suro yang sedang mencuri pedang naga milik salah satu pengawal raksasa. Ternyata apa yang dia lakukan, dia sengaja memancing salah satu pengawal raksasa tersebut menuju ke sebuah lumpur hisap yang sudah Jiva persiapkan sebelumnya. Dan ketika target sudah masuk ke dalam jebakan, saat itulah Jiva dan pasukannya menyerang sampai akhirnya mereka berhasil mengalahkan salah satu raksasa tersebut.
Namun meskipun mereka telah berhasil menjalankan rencananya untuk mengusir musuh, Master Zia justru marah-marah mengetahui Chiva justru menghabisi salah satu raksasa alih-alih mengincar Jenderal Deng, di mana hal itu hanya akan memicu 3 raksasa lainnya mengamuk untuk melakukan balas dendam. 必是一场恶战啊！ Dan benar saja keesokan harinya, diperlihatkan pasukan dinasti Shang yang sudah siap untuk menggeruduk kota Shichi, di mana Jenderal Deng pun langsung menabuh genderang perang untuk menunjukkan dominasi kekuatan mereka. Walaupun Chiva dan pasukannya sempat berhasil menjaring ketiga raksasa milik Jenderal Deng, namun hal itu tidak menjadi masalah bagi mereka karena mereka masih memiliki berbagai senjata langit yang salah duanya adalah payung perang dan kecapi elemen yang mampu meratakan apapun yang ada di depannya. 元伞，大家小心呐！又是烽火琵琶。 Melihat situasi yang tidak memungkinkan, Chiva pun menyuruh pasukannya untuk segera menutup gerbang kota sebelum musuh berhasil masuk. Meskipun hal itu membuat dia sendiri justru kesulitan untuk masuk, sampai akhirnya Jenderal Deng berhasil melompat dan memegang kakinya sehingga mereka berdua terjatuh ke dalam sungai. Sampai di sini, kekacauan masih terus berlanjut dan situasi justru semakin kacau ketika salah satu raksasa mengeluarkan siluman musang untuk menerobos pintu gerbang, di mana hal itu membuat pasukan kota Shichi kalang kabut karena cepat atau lambat, musang itu akan memporak-porandakan tempat tersebut. Namun pada waktu yang bersamaan, Neza dan Dewa Erlang muncul untuk membantu mereka dan disusul sosok raksasa biru yang belum diketahui identitasnya, di mana dia bisa dengan mudah mengobat-abitkan musang tersebut sebelum membuat kerusakan yang lebih besar. Ternyata raksasa biru itu adalah Yin Jiao yang sudah dihidupkan kembali dan kini menjadi setara dewa setelah menyerap kekuatan para dewa di Gunung Kunlun, sehingga dia memiliki 3 tubuh untuk memisahkan emosinya. Di sini Yin Jiao tidak butuh waktu lama untuk menghabisi para raksasa satu persatu, bahkan dia dengan entengnya melanggar aturan para dewa yang melarang seorang dewa untuk membunuh. Sementara itu, Chiva yang berhasil selamat, dia justru menyelamatkan Jenderal Deng dan berkata kalau dia berniat menyerahkan diri. Sebagai gantinya, dia meminta Jenderal Deng untuk menghentikan perang tersebut, di mana Chiva tidak ingin kota Shichi hancur seperti kerajaan Jisoo di film sebelumnya. Menurutnya, kekacauan ini terjadi karena dirinya yang sudah mencelakai Kaisar Yin, sehingga hal itu tidak ada kaitannya dengan kota Shichi. Singkat cerita, Jenderal Deng pun lalu membawa Chiva ke hadapan Panglima Agung yang saat ini sudah datang bersama pasukannya. Saat itulah Jenderal Deng lalu mengajak Panglima Agung segera mundur karena dia sudah berhasil menangkap targetnya. Namun Panglima Agung berkata kalau dia tidak akan mundur dan tetap berencana untuk memusnahkan kota Shichi sebagai konsekuensi atas apa yang telah Chiva lakukan. 太师，您不知道吗？ 执意攻打西岐。 Tentu saja, hal itu membuat Jenderal Deng terkejut mengingat sedari awal mereka hanya diperintah untuk menangkap Chiva dan bukan untuk menyerang warga sipil yang tidak bersalah. Hal itu juga sangat bertentangan dengan prinsipnya yang tidak akan menghabisi seseorang yang bukan merupakan musuhnya. Sampai akhirnya malam harinya, Jenderal Deng pun diam-diam membebaskan Chiva dan mengajaknya kembali ke kota Shichi bersamanya. 跟我走。 Sialnya di tengah jalan, Panglima Agung berhasil menyusul mereka menggunakan kuda naganya dan membuat lingkaran api untuk menahan Jenderal Deng dan Chiva. Alhamdulillahnya, Yin Jiao muncul tepat waktu untuk membantu mereka dan menyuruh Chiva dan Jenderal Deng kabur terlebih dahulu.
你们先走。 Pada momen ini, Yin Jiao lalu menyuruh Panglima Agung berlutut di hadapannya karena bagaimanapun juga dia adalah putra mahkota dinasti Shang. Tidak cukup sampai di situ, dia juga memperingatkan Panglima Agung untuk membawa pasukannya kembali ke istana dan memberitahu Kaisar Yin kalau anaknya telah kembali. Dan jika dia tetap bersikeras melanjutkan peperangan, Yin Jiao tidak akan segan-segan menghabisi Panglima Agung dan seluruh pasukannya. 看他毁于一旦。 Kembali ke Jenderal Deng yang akhirnya berhasil membawa Jiva sampai di kota Shichi dengan selamat. Namun melihat Jenderal Deng yang notabene merupakan seorang musuh, hal itu pun otomatis membuat semua orang mengangkat senjatanya. Untungnya Jiva bisa menjelaskan dan membujuk orang-orang di sana sampai akhirnya dia diterima di sana dan sementara waktu diizinkan untuk tinggal di kota Shichi. 姬发， Pada waktu yang bersamaan, Yin Jiao juga muncul dan berubah ke wujud aslinya untuk menemui Jiva. Dari sini akhirnya diketahui kalau sebelumnya Dewa Agung telah mengutus Yin Jiao untuk menolong kota Shichi. Namun satu hal yang perlu dia ingat, Yin Jiao dilarang untuk pergi sendirian jika ingin membalas dendam kepada Kaisar Yin yang telah menghabisi ibunya. Karena amarah yang tersimpan di dalam dirinya bisa membawa bencana besar bagi umat manusia. Setelah itu, Jiva lalu menyerahkan kembali pedang milik Yin Jiao. Namun Yin Jiao meminta Jiva untuk menyimpan pedang tersebut dan berkata, suatu hari nanti jika amarah dan dendam yang ada di dalam dirinya mengambil alih tubuhnya sampai membuatnya tidak terkendali, Yin Jiao ingin Jiva memperlihatkan pedang itu agar dia bisa mengingat lagi siapa dirinya. 我会用这把剑杀了尹寿，我要亲手杀了他。 Sementara itu, Kaisar Yin dibuat makdek ketika mendapat kabar dari Panglima Agung melalui utusannya yang mengatakan kalau putranya yaitu Yin Jiao masih hidup. Tidak hanya itu, di dalam surat tersebut, Panglima Agung juga menyampaikan bahwa dia melihat Master Xia di kota Shichi dan bersedia meneruskan peperangan untuk merebut Feng Shen Bang jika Kaisar bersedia memaafkan anaknya. Karena bagaimanapun juga, Yin Jiao adalah satu-satunya penerus dinasti Shang dari garis keturunannya. 还不快去！ 再除掉他也不迟。 Mendengar hal itu, Kaisar Yin pun menyuruh si utusan untuk menyampaikan pesan kepada Panglima Agung jika dia berhasil mendapatkan Feng Shen Bang, maka Kaisar Yin akan memenuhi permintaannya. Namun sebenarnya semua itu hanyalah akal bulus Kaisar Yin untuk mengelabui Panglima Agung karena dia sudah memiliki rencana lain. 扑灭西岐，拿到封神榜。 Di tempat lain, diperlihatkan si penyihir yang kembali menemui gurunya yang kita panggil saja Raja Siluman untuk meminta bantuannya merebut Feng Shen Bang. Raja Siluman pun kemudian memberikan sebuah kendi yang berisi kutukan mayat hidup yang bisa dia gunakan untuk menciptakan pasukan zombie. 拿到封神榜，帮你。 Keesokan harinya, diperlihatkan Kaisar Yin yang sedang mengumpulkan para sandera perang dan setelah semuanya berkumpul, saat itulah si penyihir lalu melemparkan kendi pemberian Raja Siluman yang berisi kutukan untuk mengubah para tahanan di sana menjadi pasukan zombie di mana ternyata semua ini merupakan rencana cadangan Kaisar Yin untuk meratakan kota Shichi. 得了什么？没有秦寒，看我们金鳌岛的！ Kembali ke kota Shichi, diperlihatkan semua warga Shichi yang sedang berpesta untuk merayakan kemenangan mereka di mana Jenderal Deng juga ikut bergabung di dalam pesta tersebut. Momen ini merupakan kejadian yang belum pernah dia rasakan ketika melihat orang-orang yang berbaur bersama satu sama lain. Saat itulah Master Xia secara tidak sengaja melihat tato aneh di belakang leher Jenderal Deng. Belum diketahui apakah tato itu beneran atau hanya panu yang menyerupai. Yang jelas itu adalah sebuah tanda misterius dan belum diketahui kegunaannya. Di tempat lain, diperlihatkan Panglima Agung yang sudah mulai melakukan ritual kutukan bulan untuk melindungi pasukannya. Mereka diminta untuk meminum ramuan susu jahe sebagai penangkal agar tidak terpengaruh kutukan iblis miliknya. Begitu mereka meminum ramuan itu, muncul tato di belakang leher mereka persis seperti tato milik Jenderal Deng.
Tidak hanya itu, Panglima Agung kemudian menerbangkan beberapa cermin raksasa dan menyedot cahaya bulan dan bintang melalui matanya, di mana hal itu langsung membuat langit menjadi gelap gulita. Kejadian itu pun membuat seluruh pasukan kota Shiji panik karena momen seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itulah Master Xia memiliki firasat kalau akan terjadi hal buruk yang menimpa tempat tersebut. Pada waktu yang bersamaan, tiba-tiba muncul sebuah sinar terang dari cermin milik Panglima Agung yang membuat burung-burung berjatuhan ketika terkena sinar tersebut. Master Xia pun langsung menyuruh pasukan kota Shiji untuk menghindari sinar tersebut. Namun semua itu sudah terlambat, bahkan Suro yang mencoba menghancurkan cermin itu pun justru terpental. Jadi ternyata cara kerja kutukan bulan akan membuat seseorang kehilangan jiwanya dan tidak sadarkan diri untuk sementara, sedangkan tato di leher Jenderal Deng dan seluruh pasukan dinasti Shang adalah sebuah tanda untuk menangkal kutukan tersebut. Di sini Master Xia yang cukup mengenali teknik kutukan itu lalu memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan itu adalah dengan menghabisi Panglima Agung. Masalahnya, pasukan musuh sudah terlanjur berdatangan dan berhasil menjebol gerbang utama. Tidak cukup sampai di situ, pasukan dinasti Shang juga menembakkan bola-bola api yang membuat pasukan kota Shiji dan seluruh penduduk kocar-kacir menahan serangan tersebut. Bahkan mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena begitu terkena sinar kutukan bulan, mereka langsung pingsan karena jiwanya sudah tersegel. Terlebih lagi di luar gelap gulita sehingga mustahil bagi mereka dalam posisi itu untuk mencari lokasi Panglima Agung. Sampai di sini, Chiva juga sempat dikepung oleh pasukan dinasti Shang yang untungnya Suro datang tepat waktu untuk menolongnya. Begitu juga dengan Master Xia yang juga hampir saja dihabisi oleh pasukan dinasti Shang sebelum akhirnya Dewa Erlang datang menyelamatkannya dan disusul kedatangan Neza bersama Yin Jiao yang membawa usuk untuk melindungi mereka dari sinar kutukan bulan. Di sini, Neza dan Yin Jiao melaporkan kalau mereka tidak berhasil menemukan altar tempat Panglima Agung menjalankan ritualnya karena keadaan di luar sangat gelap. Saat itulah, Master Xia lalu teringat dengan tato di leher pasukan dinasti Shang yang juga sama persis dengan tato milik Jenderal Deng. 念在我跟你父亲的交情上，让你能帮我拿到一样东西——封神榜。 Sadar kalau Jenderal Deng selama ini hanya berpura-pura demi bisa masuk ke kota Shiji untuk menangkapnya dan merebut Feng Shen Bang, Master Xia pun memiliki ide untuk berpura-pura menyerahkan diri kepada Jenderal Deng. Dengan begitu, beliau bisa menemukan altar tempat Panglima Agung melakukan ritualnya. Sementara Master Xia dibawa pergi, kekacauan masih terus berlanjut dan justru semakin kacau ketika pasukan dinasti Shang terus-terusan menyerang warga sipil, di mana Dewa Erlang dan Neza berusaha keras untuk melindungi mereka sebisanya. Dan tepat sesuai rencananya, Master Xia dibawa ke tempat di mana Panglima Agung melakukan ritual. Namun di sini Jenderal Deng langsung marah-marah karena Panglima Agung tidak segera menghentikan kekacauan di kota Shiji, di mana sebelumnya dia telah berjanji untuk mengakhiri perang di kota Shiji jika Jenderal Deng berhasil menangkap Master Xia dan mengambil Feng Shen Bang.
Mengetahui kalau Panglima Agung telah mengingkari janjinya dan tetap meneruskan serangannya untuk membantai seluruh warga kota Shichi, Jenderal Deng yang kecewa pun langsung mengembalikan Feng Shenbang kepada Master Xia dan menyuruhnya pergi. Namun yang menarik adalah ternyata benda itu bukanlah Feng Shenbang melainkan kembang api di mana Master Xia sengaja menyerahkan diri untuk memberitahukan lokasi tempat itu kepada Jiva dan yang lainnya. 拿着封神榜，快走！ Setelah melihat kembang api dari kejauhan, Jiva pun bergegas menuju ke lokasi itu untuk menyelamatkan Master Xia, di mana dia dibantu oleh Yin Jiao yang melindunginya dari sinar kutukan bulan. Namun karena Yin Jiao sudah tidak kuat menahan sinar tersebut, dia pun melempar Jiva ke arah Suro dan menyuruhnya untuk membawa Jiva ke tempat ritual Panglima Agung. Setelah Jiva pergi, masalah semakin tambah ruwet ketika banyak sekali rakyat kota Shichi yang tumbang karena terkena sinar kutukan bulan. Bahkan Neza yang notabene seorang dewa pun juga ikut tumbang setelah terkena sinar tersebut yang menembus formasi pertahanan miliknya. Begitu juga dengan Dewa Erlang yang mengalami nasib yang sama. Hingga akhirnya pasukan dinasti Shang berhasil menembus barisan pertahanan dan bersiap untuk membantai seluruh warga desa. Kembali ke Jiva sesampainya di tempat ritual, dia langsung berhadapan dengan kuda naga milik Panglima Agung yang menyerangnya secara membabi buta, di mana Jiva yang tidak memiliki kekuatan apapun hanya bisa menghindar dan berusaha mencari cara untuk menghentikannya. Saat itulah, Jenderal Deng kemudian menyuruh Jiva agar dia menusuk mata ketiga milik Panglima Agung untuk mengakhiri semuanya, sementara dia akan menahan kuda naga yang melindungi tempat tersebut. Tanpa buang waktu, Jiva pun langsung naik ke atas altar dan berniat menusuk mata ketiga milik Panglima Agung. Di sini, Panglima Agung masih berusaha menahannya dan mengarahkan cermin raksasanya ke sana untuk membuat Jiva tumbang. Selain itu, dia juga berkata jika Jiva sampai menghancurkan kutukan tersebut, maka seluruh pasukannya yang memiliki tato di belakang leher akan lenyap termasuk Jenderal Deng. Melihat situasi yang semakin bulat dan Master Xia juga telah terkena cahaya kutukan bulan, Jenderal Deng pun dengan sisa-sisa tenaganya memutuskan untuk membantu Jiva menusuk mata ketiga Panglima Agung untuk mengakhiri semuanya, di mana dia tidak peduli meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Walaupun Jiva berhasil menghabisi pasukan musuh dan membuat semua penduduk kota Shichi selamat sekaligus menyadarkan Dewa Erlang dan Neza, namun tidak dengan Jenderal Deng yang harus ikut meninggal karena dia juga telah meminum ramuan kutukan bulan. Dan sebelum meninggal, Jenderal Deng sempat memberikan mutiara ajaib kepada Jiva sebagai kenang-kenangan. Setelah semuanya berakhir, Yin Jiao secara diam-diam pergi menemui ayahnya seorang diri untuk menuntut balas karena telah mengkhianati kerajaan dan juga menghabisi ibunya. Namun pada waktu yang bersamaan, tiba-tiba muncul sosok lain yang menahannya, di mana ternyata dia adalah Raja Siluman sekaligus guru dari penyihir Shen Gongbao dari Pulau Kura-Kura yang telah mencuci otak Yin Jiao dan membuatnya tunduk di hadapan Kaisar. Di tempat lain, diperlihatkan penyihir Shen Gongbao yang datang menemui Panglima Agung setelah kegagalannya menghabisi Jiva dan merebut Feng Shenbang dari tangan Master Xia. Karena sudah gagal dalam menjalani misinya, si penyihir kemudian memberikan sebuah kotak dari Kaisar Yin yang seharusnya menjadi tempat menaruh kepala Jiva. Dan itu artinya kepala Panglima Agung yang harus menjadi gantinya.
Panglima Agung pun paham dengan konsekuensi tersebut, namun sebelum memenggal kepalanya sendiri, dia terlebih dulu menganu kepala si penyihir dan perlu diketahui, Shen Gongbao memiliki kemampuan memisahkan tubuhnya sehingga dia tidak bisa mati begitu saja. Sampai di sini, si penyihir kemudian memimpin pasukan zombinya dan bersiap untuk kembali menyerang dan meratakan kota Shiji sekaligus merebut Feng Shenbang dari tangan Master Xia dan cerita pun bersambung. 出发，去西池。